Sorotan mancanegara kembali hadir di Sapa Dunia Kompas Pagi bersama saya, Edwin Chan, saudara. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Greenland menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai wilayah tersebut. Pasukan Denmark telah berada di Greenland pada Kamis waktu setempat. Tanpa kapal Angkatan Laut, Kerajaan Denmark berpatroli di perairan Nuuk. Sejumlah negara NATO lain termasuk Prancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Belanda juga mengirimkan pasukan ke Greenland. Langkah ini menegaskan pengambil alihan Greenland oleh Amerika tidak diperlukan karena NATO dapat menjaga keamanan wilayah tersebut di tengah meningkatnya minat Rusia dan Tiongkok. Delegasi Kongres Amerika Serikat dari kedua partai akan berkunjung ke Copenhagen, Denmark, Jumat waktu setempat. Kunjungan ini menyusul ketegangan diplomatik akibat ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Delegasi Kongres Amerika Serikat akan bertemu para pemimpin Denmark dan Greenland guna menegaskan dukungan legislatif. Sebelumnya, Trump menyebutkan Greenland sebagai wilayah vital bagi keamanan nasional AS, di mana Trump bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif dagang ke semua negara yang menentang keinginan Amerika Serikat untuk mengakuisisi wilayah Greenland. Selama berbulan-bulan, Trump bersikeras AS harus mengendalikan Greenland, wilayah yang berpemerintahan sendiri yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Akan tetapi sebelumnya Trump tidak pernah menyebutkan penggunaan tarif untuk mencoba memaksakan masalah tersebut. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. So I spoke to the top. Sementara protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Saudara, tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Di ibu kota Iran, Tehran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan puing-puing di jalanan, sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam, kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan di kota dan lalu lintas kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, saudara, media pemerintahan Iran mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Warga Israel keturunan Iran berunjuk rasa pada hari Rabu waktu setempat untuk mendukung para demonstran di Iran. Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan kebebasan di Iran dan menyatakan solidaritas dengan aksi di Iran. Demonstrasi dimulai pada 28 Desember 2025 sebelumnya di Iran karena anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40% mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Iran menuding Donald Trump dan pemerintah AS jadi dalang utama di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi besar-besaran di Iran sepanjang awal Januari yang menyebabkan puluhan orang tewas. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menyebut pihaknya memiliki informasi dan juga bukti yang memperlihatkan sejumlah pertemuan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya yang sedang berkoordinasi untuk rencana kerusuhan di Iran. Aziz Nasirzadeh juga menyebut AS dan sekutunya mengucurkan dana untuk aksi terorisme di Iran maupun sejumlah negara Asia lainnya. دقیق داریم که آمریکا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی
مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آورده. Sementara itu, Dewan Kebijakan Iran mengancam akan menonaktifkan pertahanan suci jika Amerika Serikat terus memaksakan diri melakukan intervensi militer. Anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tak takut dengan ancaman Amerika Serikat dan pertahanan suci akan jadi cara Iran menghalau serangan Amerika Serikat. دیگه بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بحث و این چیزا نداریم ها. ما هم الان به صراحت بهتون میگیم این ضرباتی که زدید، این خساراتی که تو این 50 سال وارد کردید، این هرچه ما داریم نجابت و صبر راهبردی به خرج میدیم شما توجه نمیکنید. ما اگه دوباره بیفتیم رو اون دوره دفاع مقدس جنگ از سال دوم به بعد مطمئن باشید مشکلات جدی برای شما پیدا میشه. تا همینجا متوقف کنید برگردید. ملت ایران یه ملت بسیار با شعور، نجیب، دنبال جنگ نیست. ولی اگه به اون نقطه برسه که دیگه باید کار رو تمام بکنه حوادث دیگری به اتفاق میفته. Sejumlah warga Iran menyeberang ke Turki Jumat waktu setempat. Namun perjalanan tersebut bukan untuk mengungsi saudara, melainkan untuk mengakses layanan internet yang diblokir sejak awal Januari. Beberapa pelintas perbatasan di Provinsi Van, Turki Timur mengaku hanya melakukan perjalanan singkat untuk menghindari pemadaman komunikasi di Iran. Mereka menyebut akses internet di Iran diblokir sejak 8 Januari lalu menyusul gelombang demonstrasi nasional yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi. Sebagian warga akan kembali ke Iran setelah selesai menggunakan internet di Turki. من کارم اینترنت رو مجبور بودم بیام تا اینجا و استفاده بکنم و انجام دادم کارم رو. دوباره برمیگردم ایران تا شرایط ببینیم چطور میشه و اگر اینترنت درست بشه که میمونیم، اگر نه مجبوریم دوباره بیایم برای استفاده از اینترنت حالا کشورهای همسایه دیگه کشورهای. Sorotan lainnya saudara, serangan Israel menghantam sebuah rumah di wilayah Dir al-Bala, Gaza Tengah, Palestina. Otoritas Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa menyebut 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Korban tewas terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki. Warga kembali mendatangi lokasi untuk melihat kondisi bangunan rumah yang rusak parah akibat serangan. Militer Israel menyatakan serangan ini merupakan bagian dari respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok bersenjata di Gaza termasuk Hamas. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi saudara. Ada informasi 2 orang meninggal dunia setelah sebuah kren proyek konstruksi kembali roboh dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di Thailand. Ada pula informasi longsoran salju turun deras dari lereng pegunungan Kaukasus Utara di Rusia. Tetaplah bersama kami.